Halo teman-teman. Hai. Jadi di podcast kali ini kita bakal ngobrol dan ngebahas terkait dengan pendekatan dan metode yang cocok untuk remaja di era sekarang atau yang lebih kita kenal dengan generasi Z yang bahasa gaulnya itu Gen Z. Nah, kita akan lebih menekankan juga pada dunia pendidikan, yaitu dunia pendidikan agama Kristen. Di podcast ini tuh cocok banget didengerin buat teman-teman yang bakal jadi guru atau teman-teman yang lagi ngambil volunteer. Terus bingung nih, gimana sih cara ngedeketin anak-anak generasi sekarang, atau gimana sih metode dan pendekatan yang cocok buat bangun relasi dengan generasi-generasi sekarang. Tapi sebelum masuk pada pembahasan inti kita akan ngebahas dulu terkait dengan hakikat dan tujuan pendidikan agama Kristen dan apa sih hubungannya dengan pendekatan dan metode yang akan kita bahas. Dan kenapa sih seorang pembimbing agama Kristen harus tahu terkait dengan hakikat dan tujuan itu? Nama saya Echa Nubatonis. Di sini saya membawakan materi tentang hubungan hakikat dan tujuan pendidikan agama Kristen. Nah, hubungan dan tujuan pendidikan agama Kristen adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Hakikat menjelaskan apa itu pendidikan agama Kristen, sedangkan tujuan menjelaskan mengapa pendidikan agama Kristen dilakukan. Keduanya saling berkaitan untuk menghasilkan proses pendidikan Kristen yang efektif. Di sini hubungan hakikat pada zaman Gen Z, yaitu hakikat pendidikan agama Kristen tetap sama, namun cara penyampaiannya mengalami penyesuaian sesuai karakter generasi ini. Salah satunya yaitu holistik, menyentuh aspek spiritual, emosional, sosial, moral, dan digital. Sedangkan tujuan pendidikan agama Kristen pada zaman Gen Z, yaitu tujuan pendidikan agama Kristen pada generasi sekarang tidak hanya membentuk pengetahuan keagamaan, tetapi mempersiapkan generasi Gen Z hidup sebagai murid Kristus di era digital. Tujuan utama pendidikan agama Kristen bagi generasi Gen Z yaitu membangun generasi Gen Z menjadi Allah secara pribadi, bukan sekedar mengetahui pengetahuan teoritas. Yang kedua, menumbuhkan iman yang matang dan kritis, yaitu sehingga mereka mampu menilai dunia digital. Mengapa sih pembimbing PAK atau pendidikan agama Kristen perlu menyesuaikan diri untuk generasi Gen Z? Yaitu lahirnya dalam dunia digital, belajar visual dan cepat, lebih suka berpengalaman langsung daripada teori. Menghadapi tantangan moral dan mental yang berbeda dari generasi sebelumnya. Contoh implementasi pendidikan agama Kristen untuk Gen Z itu seperti apa? Yaitu menggunakan media digital. Contohnya itu video pendek, Instagram, TikTok rohani, dan podcast. Yang kedua, diskusi terbuka tentang isi aktual, yaitu pergaulan toksis, game, mental, dan pendekatan storytelling dan studi kasus. Sekian dari penjelasan saya. Wah, ternyata hakikat dan tujuan pendidikan agama Kristen itu cukup penting ya untuk diketahui oleh teman-teman yang mau jadi guru atau teman-teman yang mau membimbing siswa. Nah, sebelum kita masuk juga kepada inti pembicaraan kali ini, sebelum itu apa sih landasan teologis yang harus dimiliki oleh teman-teman yang mau jadi guru agama Kristen dalam membuat pendekatan dengan murid-murid atau siswa-siswa? Nah, untuk pembahasan atau topik kali ini akan dibahas oleh teman saya, yaitu Halo, saya Yuni Banunu. Jadi landasan teologisnya terdapat dalam kitab Matius 28 ayat 19-20, yaitu amanat agung sebagai landasan teologis pendidikan agama Kristen. Nah, di Matius 28 ayat 19-20, Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan."
Jadi makna teologisnya, pembimbing pendidikan agama Kristen sebagai pemurid. Tugas pendidikan agama Kristen bukan hanya mengajar teori, tetapi membentuk murid Kristus. Pembimbing bertugas menuntun peserta didik, mengenal Kristus, memahami firman, dan menerapkan nilai Injil dalam kehidupan. Nah, juga ada fokus pada transformasi hidup. Amanat Agung menekankan melakukan bukan hanya mengetahui. Ini berarti pembimbing pendidikan agama Kristen membimbing perubahan karakter, etika, dan iman peserta didik. Nah, kita sudah mendengar penjelasan terkait dengan landasan teologis atau dasar-dasar apa sih yang harus dimiliki oleh guru agama Kristen dalam membangun pendekatan dengan remaja, yaitu generasi Z. Nah, setelah itu kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan nilai-nilai apa atau teladan apa yang harus dimiliki oleh seorang guru agama untuk membangun metode pendekatan dengan remaja di era sekarang itu. Untuk itu akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Mirci Jelita Timlafo. Jadi Kak, di sini nilai-nilai yang akan kita bahas bersama itu, yang pertama itu integritas. Jadi orang yang bisa dipercaya itu dia harus memiliki integritas. Apa yang dia omongin itu yang akan dia lakukan. Nyambung sama Amsal bilang, orang jujur tuh hidupnya aman. Artinya gak nyontek pas ujian, gak bohong ke orang tua, gak ngeles kalau salah. Pokoknya jadi orang itu yang kalau ngomongnya A ya A, bukan A di depan, terus Z-nya itu di belakang. Oke, yang kedua itu kasih. Kasih itu bikin hidup lebih aman. Yesus ngajarin kita buat ngasih kasih bukan cuma ke orang yang kita suka. Kasih itu bukan cuma ngomong, aku sayang kamu. Tapi lebih ke tindakan nyata, contohnya kayak dengerin teman yang lagi stres, bantu tanpa minta dibalas, maafin orang walaupun hati pengennya ngegas. Oke, kasih bikin kita kelihatan beda di tengah dunia yang kadang keras. Oke, yang ketiga itu kerendahan hati. Tetap low profile walau high quality. Kerendahan hati itu bikin minder, tapi sadar kalau semua yang kita punya itu dari Tuhan. Ayat Filipi bilang, anggap orang lain itu lebih utama. Contohnya itu simpel banget. Gak sombong kalau ranking naik. Tetap mau belajar dari siapa saja. Humble itu keren, bro. Yang keempat, pelayanan. Jadi berkat tanpa drama. Yesus aja melayani, masa kita enggak? Pelayanan itu enggak harus di mimbar kok. Bisa yang simpel-simpel aja. Misalnya, jadi volunteer di gereja, bantu angkat bangku setelah ibadah, doain teman yang lagi down. Kecil-kecil tapi impact-nya gede. 5 itu ketaatan. Ngikutin Tuhan meski kadang gak masuk akal. Kadang jalan Tuhan tuh gak sesuai dengan rencana kita, tapi tetap yang terbaik. Ketaatan itu kayak milih jujur walau kelihatan rugi, gak balas chat jahat dengan kata-kata kasar, bikin keputusan dengan doa bukan emosi. Ini yang bikin kita makin matang rohani. Wah, ternyata nilai-nilai atau keteladanan yang harus dimiliki seorang guru agama Kristen itu cukup simpel ya kalau dibaca atau kalau didengerin. Tapi untuk dipraktekin kayaknya sulit deh. Nah, setelah kita tahu dan kita tahu tentang nilai-nilai atau keteladanan Kristen apa yang harus dimiliki oleh seorang guru agama Kristen dalam membangun pendekatan dan metode, saatnya kita masuk pada inti topik yang akan kita bahas, yaitu metode dan pendekatan untuk remaja yang lagi booming sekarang, yaitu generasi Z. Nah, kali ini topik ini akan dibahas oleh teman saya, yaitu Kakak. Baik, nama saya Alisnae. Saya akan membahas tentang metode dan pendekatan pembimbing PAK terhadap remaja. Nah, pendekatan empati dan kasih sayang
dapat membuat remaja merasa nyaman dan percaya diri. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Empati melewatkan kemampuan untuk memahami perspektif orang lain, merasakan apa yang mereka rasakan, dan menunjukkan bahwa kita peduli dengan perasaan mereka. Nah, dalam konteks pembimbing empati, sangat penting karena dapat membantu remaja merasakan, didengar, dipahami, dan dihargai. Empati dapat membantu membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara pembimbing dengan remaja. Nah, contoh empati. Saya tahu kamu sedang mengalami kesulitan. Aku di sini untuk mendengarkan dan membantu. Atau saya bisa merasakan bagaimana perasaanmu. Itu pasti sangat sulit. Nah, empati tidak sama dengan simpati karena empati melibatkan kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Sedangkan simpati hanya melibatkan perasaan belas kasihan atau kesedihan. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang adalah perasaan hangat, peduli, dan perhatian terhadap orang lain. Nah, kasih sayang dapat digunakan dalam berbagai cara seperti yang pertama, memberikan perhatian dan berfokus pada orang lain, mendengarkan apa yang mereka katakan, dan menunjukkan bahwa kita peduli dengan perasaan mereka. Yang kedua, kebaikan. Melakukan tindakan yang baik dan membantu orang lain seperti memberikan hadiah, membantu dengan tugas, atau hanya sekedar memberikan senyuman. Yang ketiga, kesabaran. Menunjukkan kesabaran dan toleransi terhadap orang lain, tidak mudah marah atau frustrasi. Yang keempat, terakhir, kejujuran. Menunjukkan kejujuran dan transparansi dalam hubungan, tidak menyembunyikan perasaan atau pikiran. Nah, di sini contoh kasih sayang. Yang pertama, memberikan pelukan hangat kepada anak atau pasangan. Yang kedua, memberikan hadiah yang bermakna kepada teman atau keluarga. Yang ketiga, mendengarkan dengan sabar dan memperhatikan ketika orang lain berbicara. Yang terakhir, menunjukkan kesabaran dan toleransi ketika orang lain membuat kesalahan. Nah, kasih sayang dapat diungkapkan dalam berbagai cara dan yang penting adalah menunjukkan bahwa kita peduli dan menghargai orang lain. Saya Henderina Tonis akan membawakan materi tentang kesimpulan, pendekatan, dan metode yang cocok untuk remaja dalam konteks pendidikan agama Kristen. Dengan demikian, pembelajaran PAK bagi remaja harus berfokus pada hubungan yang hangat, pengalaman nyata, dan relevansi iman, sehingga remaja mendorong untuk mengembangkan iman dan personal yang dewasa untuk bertanggung jawab. Oke guys, jadi intinya kalau kita mau ngadepin remaja atau Gen Z, pendekatan yang dipakai juga harus Gen Z banget, friendly banget, bukan yang kaku, bukan yang menggurui, tapi yang dekat, relevan, dan penuh empati. Tidak lupa kita juga harus mengingat terkait dengan amanat agung yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Yuni, dan kita harus bisa menjadi guru agama Kristen atau pembimbing yang kita juga harus terus mendampingi mereka dan mengajar mereka, serta tidak lupa kita juga harus terus meminta kuasa dan penyertaan Kristus dalam menjalankan amanat agung yang diberikan. Oke, sekian podcast kita pada saat ini. Shalom.